Tayangan ini ditujukan bagi siapapun yang ingin mengetahui dan mempelajari ajaran Hindu model Upanishad. Bagi yang tidak berkenan, silahkan diabaikan. Ajaran Hindu model Upanishad bagian 2, Diri yang Tersembunyi, disadur dari karya Huston Smith 1985 oleh Inyoman Wijaya, dosen Prodi Ilmu Sejarah FIB Unut, alumnus UGM S1, S2, S3. Denting suara gawai sejarah. Sepanjang masa Mataram kuno hingga era reformasi mencatat begitu banyak diri, prajurit, patih, mahapatih, raja diraja, menutupi kekurangan diri, menumpuk kekayaan, kemasyhuran, kekuasaan. Siapa yang harus dipuja? Siapa yang harus dihujat? Penguasa mana yang harus dicongkel? Kapan keris-keris dan tombak dihujam? Kapan harus dibungkus rapi senyum? Tak ada yang abadi. Keris-keris dan tombak bisa berpindah tuan. Lawan bisa jadi kawan, mertua jadi musuh, musuh jadi guru. Keropak-keropak sejarah, sastra-sastra suci, sumber-sumber kesempurnaan hidup, menyepi dari hiruk-pikuk kebisingan, pemuja kekayaan, kemasyhuran, kekuasaan. Menepi di balik goa, di balik dinding-dinding berlumut, diterbangkan kelelawar, dibawa ikan-ikan berenang dalam air sungai, terus berganti. Air kemarin bukan air hari ini. Lebat-lebat daun hutan, tinggi-tinggi gunung saksi bisu, wejangan kehidupan, mengalir dari mulut tersi para empu, ke telinga sisya-sisya, pada diri-diri yang jujur lahiriah rohaniah, terbatas dalam jumlah, setia mencatat dalam ingatan. Diri-diri jujur, diri-diri setia, terbatas kekayaan, kemasyhuran, kekuasaan, hanya bercengkrama dengan kearifan alam alami dalam diri sendiri, dengan diri sendiri. Hanya segelintir abdi di balik taring tajam kekuasaan singgasana Mataram kuno, mampu mendengar, mampu merangkai, mampu menuangkan dalam kidung rohani alam semesta, dalam serat-serat sastra, dalam relief ruang-ruang suci, candi-candi pertapaan. Karya-karya indah abdi-abdi rohani istana Mataram kuno, diri-diri yang sudah bebas cengkraman, bebas pengejaran kekayaan, kemasyhuran, kekuasaan, terwaris senyap di era reformasi, menemani jalan menuju pencerahan diri, segelintir diri, diri-diri pemuja kearifan, pemuja kedamaian, pemuja keadilan. Suara-suara suci tersisa masih bisa terdengar bunyi, terdengar lirih diterobos klakson kehidupan, diri-diri yang silau lampu kekayaan, kemasyhuran, kekuasaan. Wahai cucuku, teruskan nanti ke anak cucumu, warisan adiluhung, peninggalan tersembunyi eyang-eyang suci Mataram kuno. Sebuah jalan menuju pencerahan diri. Ketika kalian letih, saksikan diri-diri sibuk menumpuk kekayaan, mengais kemasyhuran, mengejar kekuasaan. Bukalah wejangan ini, akan terdengar bait-bait kidung suci. Puncak-puncak pengalaman duniawi, puncak-puncak paling tinggi, cinta, pengetahuan, dan kewajiban hidup mesti ditunggu-tunggu. Bukan hanya puas dengan kesenangan, sukses, bukan karena sudah melaksanakan kewajiban hidup.
Bila diri sudah sampai pada titik yang dituju, cinta, pengetahuan, dan kewajiban hidup tak perlu diganggu. Cukup tawarkan bagaimana diri harus mencapai yang lebih tepat. Pada akhirnya, diri-diri akan masuk pada titik kritis diri. Semua kehilangan daya tarik asli dan mengharap hidup bisa memberi sesuatu yang lebih lagi, sesuatu yang lebih lagi, sesuatu yang lebih tinggi lagi. Ini sah tak bisa dibantah, berlaku pada semua diri. Hidup pasti mengandung kemungkinan-kemungkinan lain. Kesenangan, sukses, dan kewajiban hidup tak pernah merupakan tujuan hidup terakhir. Kesenangan, sukses, dan kewajiban hidup hanya sarana, memungkinkan mencapai yang sungguh-sungguh diinginkan, terletak pada tataran yang lebih dalam lagi. Ingin agar yang lebih dalam lagi itu ada, merasa tak gembira masa depan berjalan tanpanya. Ingin mengetahui, sadar akan sesuatu, dan yang dicari adalah kebahagiaan. Dapat memahami gagasan ketakberhinggaan, ingin hidup tak berhingga, pengetahuan tak berhingga, kebahagiaan tak berhingga, tak ada batasnya. Semua harus terpenuhi sebanyak-banyaknya. Mengabaikan apa yang terpaksa diterima, ingin pembebasan, bebas dari berbagai keterbatasan tak terbilang, bebas dari tekanan kehidupan. Di luar sana, di balik bilik para permaisuri, di kolam-kolam permandian, di balai-balai pertemuan, para penguasa bumi, mulai dari prajurit, patih, mahapatih, raja di raja. Bertebar harap, bertabur niat ingin pembebasan, bebas dari berbagai keterbatasan tak terbilang, bebas dari tekanan lawan, demi memperpanjang masa kuasa duniawi. Lupa wejangan wangi, warisan para empu, para resi Mataram kuno. Setelah mencapai kesenangan dan sukses, setelah menunaikan tugas kewajiban hidup secara bertanggung jawab, setelah pembebasan, bebas dari berbagai keterbatasan tak terbilang, berarti diri-diri telah melengkapi lingkaran yang merupakan keinginan. Apa sesungguhnya yang diinginkan? Apa yang paling diinginkan? Itulah yang dapat dimiliki. Baik kehidupan tak berhingga, pengetahuan tak berhingga, atau kebahagiaan tak berhingga. Semua yang serba tak terbatas, semua dapat diperoleh, semua benar-benar telah menjadi milik diri, semuanya sah. Hanya saja, diri tak tahu apa itu diri. Apakah suatu badan jasmani? Apakah diri mencakup badan jasmani, pikiran, ingatan, kecenderungan? Diri tumbuh dari pola pengalaman hidup. Diri mencakup kepribadian dan jiwa diri, didasari suatu telaga kehidupan. Tak pernah kering, tak pernah habis, tak terhingga dalam kesadaran dan kebahagiaan, pusat setiap kehidupan tak berhingga. Dan diri yang tersembunyi adalah Dia yang kuasa. Tapi jika hakikat diri tak berhingga, mengapa Dia tak tampak? Mengapa diri tak berperilaku seperti diri yang tersembunyi? Semuanya terletak pada seberapa jauh yang abadi tertimbun dalam diri.
Bersambung ke bagian 3. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke channel Berita Sejarah 7. Video ini diproduksi oleh TSP Trisadana Putra Art and Science Writing. Konten kreator Nyoman Wijaya, video kreator dan narator Sri Lestari Riri, logo desainer Imade Gede Anadi, fotografer Ghost GS Art and Culture.